perkenalkan, nama saya Nabila Fadilah dengan NIM 230103059, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palutu. Dengan adanya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Multibudaya. Baik, saya akan membahas etika dalam konseling multibudaya. Sebenarnya apa saja isu-isu etika yang dihadapi oleh konselor dalam konseling budaya, dan bagaimana konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya. Baik, langsung saja saya jelaskan. Etika dalam konseling multibudaya menekankan pentingnya konselor untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya klien, menghindari bias dan prasangka, serta mengembangkan kompetensi lintas budaya. Hal ini mencakup akan nilai-nilai budaya diri sendiri, kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, serta keterampilan komunikasi yang peka secara budaya agar dapat memberikan layanan konseling yang efektif dan tidak diskriminatif. Sebenarnya, apa saja sih isu-isu etika yang dihadapi oleh konselor dalam konseling multibudaya? Ada beberapa isu etika yang dihadapi oleh konselor dalam konseling multibudaya. Yang pertama, bias budaya. Konselor harus menyadari dan mengatasi bias budaya mereka sendiri untuk tidak mempengaruhi proses konseling. Yang kedua, kompetensi budaya. Konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang budaya klien untuk memberikan layanan yang efektif. Yang ketiga, keragaman bahasa. Konselor harus dapat berkomunikasi dengan klien dalam bahasa yang mereka pahami atau menggunakan interpreter yang terlatih. Yang keempat, penggunaan nilai-nilai budaya. Konselor harus menghormati nilai-nilai budaya klien dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri. Yang kelima, kerahasiaan dan kepercayaan. Konselor harus menjaga kerahasiaan dan membangun kepercayaan dengan klien, terutama dalam budaya yang memiliki nilai-nilai yang berbeda tentang privasi. Yang keenam, penggunaan interpreter. Konselor harus menggunakan interpreter yang terlatih dan memahami budaya klien untuk memastikan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Konselor harus memastikan penggunaan teknologi dalam konseling multibudaya seperti telekonseling atau konseling online. Yang kedelapan, kerjasama dengan keluarga. Konselor harus mempertimbangkan peran keluarga dalam proses konseling, terutama dalam budaya yang memiliki nilai-nilai yang kuat tentang keluarga. Yang kesembilan, pengembangan diri. Konselor harus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi budaya mereka untuk memberikan layanan yang efektif. Selanjutnya, bagaimana konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya? Ada beberapa cara konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya. Yang pertama, mengikuti kode etik profesi. Konselor harus mengikuti kode etik profesi yang berlaku, seperti kode etik yang dikeluarkan oleh American Counseling Association atau ACA atau International Association for Counseling atau IACC. Yang kedua, mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Konselor harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang cukup tentang konseling multibudaya untuk meningkatkan kompetensi budaya mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi bias. Konselor harus mengidentifikasi dan mengatasi bias budaya mereka sendiri untuk tidak mempengaruhi proses konseling. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Konselor harus menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam konseling multibudaya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan budaya klien. Yang kelima, mendapatkan supervisi dan konsultasi. Konselor harus mendapatkan supervisi dan konsultasi dari konselor lain yang berpengalaman dalam konseling multibudaya. Yang keenam, menggunakan interpreter yang terlatih. Konselor harus menggunakan interpreter yang terlatih dan memahami budaya klien untuk memastikan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, menghargai keberagaman. Konselor harus menghargai keberagaman budaya dan tidak membuat asumsi tentang klien berdasarkan stereotip atau prasangka. Yang kedelapan, mendokumentasikan proses konseling. Konselor harus mendokumentasikan proses konseling dengan baik, termasuk keputusan-keputusan yang diambil dan alasan-alasan yang mendasarinya. Yang kesembilan, mengikuti evaluasi dan monitoring. Konselor harus mengikuti evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya.
Dengan mengikuti cara-cara di atas, konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya dan memberikan layanan yang efektif dan menghormati budaya pelayanan.